gitu lah itu sih. Enjoy ya, enjoy kan. Seru kan? Perkenalkan, nama aku Briandi, aku adalah alumni UC 2015, jurusan IBM. Di bidang perfume kita punya brand namanya 4D. Sebenarnya secara filosofi nggak ada yang terlalu gimana-gimana sih sebenarnya. Nama ini juga tercipta karena ada kesalahan waktu pengajuan hakinya. Jadi berubahlah menjadi si 4D ini. Cuma secara filosofi kita nggak ada, cuma eye catching aja kayak namanya 4D. Sebenarnya kita nggak direct langsung ke perfume. Awalnya itu ya kan kalau di UC kan kita bikin project segala macam, banyak yang gagal, banyak yang butuh proses lah belajar, sampai akhirnya kita tuh berangkat awalnya adalah sebagai anak muda nggak mau wasting time yang kayak selalu dibilang orang kayak ini anak muda yang maunya instan doang. Kita nggak mau, nge-triggernya sebenarnya itu untuk bidang bisnis sebenarnya belum tahu. Ketika kita market research, karena kita juga diajarin market research segala macam, nemulah sebenarnya adalah lip mask. Dulu di zaman 2019 itu belum terlalu banyaknya cuma di merek internasional yang kualitasnya bagus banget, sedangkan merek-merek lokalnya itu bisa dibilang kurang bagus lah. Sampai akhirnya kita bikin formulasi yang sepadan dengan internasional. Kita bikinlah lip mask ini sebenarnya, jadi kosmetik awalnya, skincare bibir. Tapi COVID 2020 Februari itu adalah di waktu kita mau masukin produknya banyak bahan baku dari China ke Indonesia. Border di China tutup sehingga nggak bisa produksi. Akhirnya ya udah kita cari resource yang ada di Indonesia, jadilah parfum. Sebenarnya jujur aku tuh nggak terlalu paham tentang parfum. Bener-bener purely ngelihat market. Kayak marketnya dulu tuh kayak yang mahal banget, yang murah tuh murah banget, yang di tengah tuh masih jarang. Akhirnya kita ya udah coba deh kita masukin yang di tengah. Cuma untuk secara spesifik notes-notesnya jujur aku nggak tahu. Cuma yang bisa kita buat adalah cerita ke dalam parfum tersebut. Contohnya adalah kayak yang 1970. Kenapa namanya 1970? Sebenarnya kita terinspirasi dari kita pernah ngelihat sebuah pasangan yang udah tua dan masih rekat banget. Ketika kita ngelihat itu kayak masih so sweet, masih jalan gandengan segala macam. Kita ngelihat, iya ya kayaknya suatu saat nanti tuh pasti mau nggak mau waktu salah satu dari mereka berangkat duluan. Kita mikir gimana ya caranya biar orang tuh bisa inget terus meskipun orangnya udah nggak ada. Jadi kita buatlah 97 itu juga kita buat ceritanya adalah itu adalah tahun dimana mereka menikah. Jadi suatu saat ketika orangnya udah nggak ada, mereka masih bisa presence-nya masih ada dengan cara nyium wanginya. Itu dia cerita 1970. Struggle-nya itu malah yang kerasa adalah dari development team. Jadi karena di kampus kita kan belajarnya adalah timnya yang sama-sama semua, tapi kita nggak pernah nge-develop tim bareng-bareng yang gimana caranya dijadi satu tim yang solid. Itu adalah PR terbesarnya sih, dan PR adalah perintilan-perintilan di dunia bisnis terlalu banyak banget. PPh-nya, pajaknya, badan usaha, secara hukum, legalitas, itu yang kayak sebenarnya takes time buat dipelajari sih. Menurutku malah itu adalah good condition ya. Karena kalau dulu yang main sedikit, marketnya kebentuknya sedikit. Semakin banyak kompetitornya, semakin besar audiens marketnya. Ketika dia coba satu yang lain, oh brand lokal kayaknya enak juga nih. Akhirnya dia nyoba brand lokal lagi. Dan puji Tuhan di tempat kita juga ketika banyak masuk pendatang baru, secara growth company juga makin bertumbuh sih. Jadi menurutku it's a good opportunity sih ketika kita masuk ke industri ini. Yang pertama brand image yang dibentuk dari awal, karena kita sebelum kalau kita tahu costing sebuah bisnis, ada yang marketing, ada yang HPP segala macam. Kita itu kalau kita ngomongin BMC, VP-nya itu bukan di price sebenarnya, tapi kita ningkatin performance dan value. Jadi apa yang kita tuangkan itu nggak melulu kita cari harga murah, tapi kita ada investment yang lebih. Meskipun kita motong HPP-nya jadi lebih tinggi, tapi produk yang kita buat itu seenggaknya maksimal lah apa yang kita keluarkan. Jadi hasil yang terbaik yang kita keluarkan semoga juga diterima orang terbaik. Either itu orang suka atau nggak suka, nantinya kan balik ke preference ya. Cuma kita bisa ambil data sih sebenarnya dari 100 orang kita testing berapa orang yang suka, ya berarti valid untuk dicoba. Sangat pengaruh karena di UC menurut aku yang salah satu yang paling bisa aku pelajari ya, selain daripada materi teorinya, adalah mentalnya kita. Karena ketika kita di UC itu, kalau nanti kalian ketemu sama teman-teman kalian yang bukan dari UC, ngobrol ketika di tongkrongan pasti obrolannya beda banget.
kita itu udah dibentuk mulai dari awal. Mereka itu dipersiapkan untuk memulai setelah selesai kuliah. Tapi kita memulainya itu dari bahkan sebelum selesai. Jadi itu adalah salah satu hal yang menurutku oke banget untuk diterapkan di kita. Apalagi sebenarnya ini kan programnya terbuka ya, orang bisa ikut bisa enggak. Menurutku banyak juga pasti teman-teman UC yang nggak ngikutin program tersebut, yang ngerasa sampai lulus pun mereka nggak tahu apa. Tapi buat yang mau serius, menurutku UC udah di-develop, dibangun sedemikian rupa biar kita bisa jadi something sih. Jadi sangat-sangat membantu. Pengaruh alumni UC dulu tuh yang selalu jadi inspired kita adalah Peko Sushi. Karena dulu ketika kita masuk kuliah, semua materi, semua ini Peko. Kita gila, ini alumni UC bisa kayak gitu, yang nge-trigger kita sih kayak, oh kita bisa juga nih jadi yang kayak gini, salah satunya nanti. Iya betul. Dan enaknya di UC kan channelnya, apalagi IBM channelnya banyak banget. Kita benar-benar bisa cuma connecting the dots untuk bikin sebuah bisnis. Jadi kayak ketika udah, yang penting kita mau untuk berelasi aja sih. Ya ikut SU lah, ikut organisasi segala macam, itu sama banget. So far yang pertama itu kita harus tahu leadership style-nya kita sih. Ketika kita membuat leadership style sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma kalau menurutku kalau bisa konsisten sampai di titik kita ngerasa leadership style ini nggak works, baru kita mungkin ganti. Kalau di bawah di kita ini kita nggak ada yang kayak terlalu gimana sama atasan, semua itu jadi satu. Lihat nggak di bawah kantornya kita nggak ada meja terpisah buat siapa-siapa, semua jadi blend in aja. Jadi semua orang punya kesempatan sama untuk mengoreksi siapapun. Jadi 360 view sih kalau di tempat kita. Pesan-pesan tentang UC, mungkin ketika di UC aku selalu bilang ini sih, kadang-kadang tuh banyak orang-orang yang ngeluh kayak, lu ngapain sih ikut organisasi, nggak guna segala macam. Aku selalu mempertanyakan, karena aku banyak banget ikut organisasi. Aku ngerasa ketika dia ngomong kayak gitu, pertama tanya, dia ikut organisasi nggak? Jangan-jangan dia nggak ikut organisasi. Yang kedua, ketika dia ikut organisasi, apa yang dia lakukan untuk organisasi dia? Jangan-jangan dia nggak sumbang apa-apa. Karena aku percaya apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ketika kita tidak menabur apa-apa, jangan berharap untuk menuai apa-apa. Kadang-kadang orang-orang tuh kayak udah ngeluh di depan, padahal mereka nggak doing something. Karena menurutku, organisasi di UC banyak banget membantu kepribadianku sampai sekarang. Mulai dari leadership-nya, teamwork-nya, cara ngomong, segala macam itu dilatihnya dari organisasi. Dan at the end of time, ketika kita udah selesai UC, yang dilihat itu sebenarnya bukan berapa banyak organisasi yang telah kita ikutin, tapi berapa banyak proses yang udah kita lewatin. Karena ketika kita di dunia kerja, orang tuh kayaknya orang kerja nggak terlalu ngeliatin, oh ini ikut organisasi ini. Tapi ketika kita ngomong, ketika kita doing something, itu yang lebih dilihat. Sama mungkin yang baru-baru ini adalah, menurutku ya, kunci kesuksesan itu kebijaksanaan kita untuk melihat mana yang males, mana yang terbatas. Yang males contoh misalnya lari. Kalau kita lari, kita ngerasa di lari pertama sakit, itu biasanya males. Kita harus lanjutin. Kalau sampai jantung yang udah nggak enak, itu keterbatasan, itu harus diberhenti. Jadi gimana pinter-pinter kita ngelihat ini tuh males atau emang keterbatasan. Males atau keterbatasan. Ketika kita bisa membedakan itu, kayaknya kita bakal dapat jalan-jalan yang cukup oke sih.